Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mereview kembali mengenai game space ataupun game asisten ya teman-teman. Nah, untuk game space atau game asisten kali ini saya testing di Oppo A9 2020 untuk color OS nya atau Android-nya Android 11 ya. Kita bisa masuk di tentang ponsel seperti ini, teman-teman bisa perhatikan. Untuk versi ColorOS-nya 11.1, versi Android-nya 11 seperti itu. Oke, langsung saja untuk review kali ini kita masuk di ruang game ataupun game space ataupun game asisten di versi 5.9.0 ya teman-teman. Nah, ini untuk yang di versi ColorOS 7 maupun ColorOS 11 bisa dicoba. Kalau kemarin sudah pernah saya post itu di ColorOS 13.14 ya yang saya coba seperti itu. Oke, langsung saja teman-teman, kita bisa masuk ke ruang game ataupun game asisten ataupun game space, klik setuju dan lanjutkan seperti ini. Kemudian di sini nanti akan ada preview mengenai toolkit game, kemudian kelola game, direkomendasikan untuk Anda, komunitas game, dan udah selesai. Kemudian kita klik memulai teman-teman. Oke, nah di sini sedang memuat game ya. Ini adalah beberapa game instan yang disarankan oleh game space versi ini teman-teman. Kemudian kita masuk di game saya seperti ini, klik game saya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat secara otomatis terintegrasi. Jadi game yang ada di handphone saya ini cuma ada Mobile Legends dan ini udah terlihat. Itu sinyal baik teman-teman. Oke, kita mulai dari atas terlebih dahulu. Klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, ada cuplikan game, kelola game saya, dan beralih layout. Kita masuk ke beralih layout aja biar kecil seperti ini untuk ukurannya. Masuk ke pengaturan aja teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan untuk game asistennya udah saya aktifkan. Nah, kalau teman-teman tidak suka untuk saran game bisa dinonaktifkan seperti ini. Kemudian untuk pengaturan pembaruan, kalau teman-teman tidak mau dibarui atau pembaruan secara otomatis, klik aja jangan perbarui otomatis seperti itu. Oke, langsung saja kita cek yang ini dulu ya sebelum kita in game. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ada performa CPU, kemudian ada lagi performa GPU, sisa daya, kemudian kekuatan sinyal ya. Ada 3 mode di sini, hemat baterai, seimbang, sama gamer pro. Kemudian untuk kunci kecerahan ini pakai bahasa Indonesia ya teman-teman. Kunci kecerahan mulai cepat, terus akselerasi jaringan seperti itu. Ada blokir notifikasi dan tolak panggilan teman-teman. Oke, kemudian di sini ada tanda S atau dolar, itu untuk penambahan saldo ya. Nah, di sini teman-teman bisa membeli game, kemudian isi ulang, ada beberapa diskonnya seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk di in game-nya. Kita masuk di Mobile Legends seperti ini. Volume saya turunkan teman-teman. Oke, biar tidak suaranya masuk seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan untuk beberapa untuk toolkitnya itu udah jalan di sini. Di sini ada beberapa indikator yang bisa kalian lihat ya. Oke, nah ada tulisan hyperboost, kemudian baterai, ada FPS dan yang lainnya. Kemudian untuk 3 mode di sini teman-teman bisa perhatikan ada rendah daya, seimbang, sama gamer pro ya. Kemudian di sini ada seperti ini penjelasannya. Jadi untuk refresh rate dan yang lain-lain di versi sebelumnya, di game space versi sebelumnya itu enggak ada di sini teman-teman. Jadi kekurangannya salah satunya ini. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada brightness lock untuk kunci kecerahan. Kemudian diskon penambahan yang tadi kita bisa isi saldo dan ada diskonnya ya, kemungkinan seperti itu. Kemudian notifikasi, tolak panggilan, cuplikan layar, perekam layar. Kalau teman-teman bisa kalau teman-teman suka ya membuat konten dengan rekam layar atau screen record seperti itu, kita bisa mengaturnya seperti ini. Rekam suara mikrofon ya, rekam suara sistem, jadi ada 2 agar suara dari sistem maupun suara dari kalian ketika menggunakan mic wireless atau mic eksternal itu bisa masuk seperti itu. Kemudian di sini ada optimalisasi sentuhan teman-teman. Kita bisa klik seperti ini. Nah, ini bisa mencegah beberapa hal yang tidak kita suka selama main game ya. Jadi misalkan gestur cuplikan layar, gestur layar belah dan yang lainnya
ketika kita mencentang ke kanan, maka untuk beberapa fitur ini itu tidak aktif ya teman-teman. Jadi kita benar-benar fokus main game. Oke, kemudian di sini ada lagi status sistem. Nah, di sini teman-teman bisa melihat FPS, CPU dan CPU yang berjalan itu berapa. Oke, kita fokus di ini dulu, di gamenya aja teman-teman. Nah, ini status sistem bisa dimatikan. Nah, ini hilang ya. Oke, kemudian ada lagi di sini pengaturan, sesuaikan bila mengambang ya. Jadi kita bisa mengatur di kanan maupun di kiri seperti itu. Nah, kemudian ada lagi tambah plus. Nah, ini plus ya, kita bisa menambahkan aplikasi, misalkan dari alat juga bisa, dari aplikasi di luar, misalkan yang baru kita install juga bisa. Misalkan kita pengen menambahkan apa ini ya, VN. Nah, seperti ini, maka akan pindah ke kiri seperti itu dan klik selesai teman-teman. Nah, kekurangannya adalah tidak ada voice changer ya. Jadi buat teman-teman yang cari voice changer, di sini enggak ada seperti itu. Oke teman-teman, gitu aja terkait review kali ini mengenai GameSpace di versi untuk Android ini ya teman-teman, untuk Android 11 atau ColorOS 7 maupun 11 seperti itu. Oke, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. See you next time. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.